Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faidatul Laili, NIM 200631100007 dari kelas 2B Pendidikan Informatika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Asistensi Praktikum Multimedia Edukasi Modul 5. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai software atau aplikasi Unity dan akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di dalamnya. Tetapi sebelum itu saya akan sedikit memberi gambaran atau penjelasan mengenai pengertian dari Unity itu sendiri. Mungkin terbenak di pikiran kalian bahwa apa sih Unity itu? Nah, jadi gini teman-teman. Unity itu merupakan sebuah aplikasi yang digunakan developer untuk menciptakan atau membuat sebuah game. Nah, di Unity itu kita itu dapat membuat game yang berbasis 2D maupun 3D. Selain itu, Unity ini mendukung beberapa bahasa pengembangan aplikasi seperti C, Unity Script, dan Bolt Script yang dapat terintegrasi dengan bahasa Python. Namun, yang paling umum digunakan itu ialah bahasa C dan Unity Script karena keduanya ini lebih dianggap mudah untuk digunakan. Seperti itu. Kemudian, Unity ini juga bisa dikatakan sebagai aplikasi yang berbasis multiplatform, yang mana multiplatform ini merupakan aplikasi yang dapat mempublish ke banyak format tipe file. Contohnya itu seperti X, APK, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini di sini merupakan website official dari Unity, yaitu unity.com. Selanjutnya, Unity itu menyediakan aset gambar objek pendukung, mulai dari 2 dimensi yang sederhana sampai ke 3 dimensi yang cukup rumit. Nah, aset-aset tersebut dapat ditemukan langsung di websitenya assetstore.unity.com. Di sini teman-teman. Bentar, masih loading. Nah, di sini ini merupakan website dari aset Unity, teman-teman. Nah, di sini kita itu dapat memilih aset 3D maupun 2D. Kalau di aset 2D, kita itu dapat menemukan aset karakter, environment, fonts, GUI, dan lain sebagainya. Kalau di aset 3D, kita dapat menemukan aset animation, karakter, environment, props, vegetation, dan lain sebagainya. Oh iya teman-teman, perlu diperhatikan di aset store ini tidak semua aset ini berbasis gratis. Ada juga yang berbayar, tergantung dari seberapa tinggi kualitas aset tersebut. Jadi semakin tinggi kualitas aset tersebut, maka semakin mahal harganya. Kemudian untuk mendownload aset ini cukup mudah teman-teman, seperti download pada umumnya ya, cukup mudah kok teman-teman. Kita pergi ke unity.com, kita pilih get started. Nah, di sini terdapat 4 pilihan teman-teman, ada personal, plus, pro, enterprise. Nah, karena di sini kita memilih aset yang berbasis gratis, maka kita pilih yang personal. Kita pilih get started. Nah, kemudian di sini ada pilihan start here dan go here. Ini tergantung kalian bisa pilih start here atau go here. Kita coba yang start here dulu ya teman-teman. Nah, di sini akan muncul pemberitahuan disuruh menyetujui dan otomatis nanti akan di-download. Nah, contohnya seperti ini. Nah, otomatis file yang sudah kita setujui tadi maka akan terdownload di sini teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, mungkin cukup segitu saja mengenai gambaran atau penjelasan mengenai Unity itu sendiri. Nah,
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di Unity. Sebelumnya kita buka dulu aplikasinya. Kita tunggu sebentar teman-teman. Kita tunggu dulu sebentar teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan Unity versi yang 5.6. Ini merupakan tampilan awal ketika kita membuka Unity. Nah, selanjutnya kita akan membuat project baru dengan cara pilih new. Kemudian di sini kalian akan diminta untuk memasukkan project nama kalian. Nah, di sini terserah ya, kalian mau isi nama apa saja. Bisa nama game yang kalian buat ataupun nama kalian sendiri. Bebas sesuai dengan kehendak kalian saja. Nah, di sini karena sebagai contoh saya akan ngasih nama saya saja biar mudah. Itu. Kemudian di sini ada location, tempat di mana kita menaruh project itu sendiri. Nah, di sini location saya ada di data C nih berarti. Kalau mau merubahnya juga gak apa-apa teman-teman. Kemudian di sini ada template. Di sini kita bisa memilih 3D apa 2D, tergantung dari kebutuhan kita sendiri. Misalnya kita ingin membuat game objek 3D ya, maka kita pilih yang 3D dan sebaliknya. Kemudian setelah selesai menyetingin semua, maka langkah selanjutnya adalah ini teman-teman, create project tersebut. Ini saja. Kita tunggu dulu teman-teman. Kita tunggu dulu teman-teman. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika kita setelah kita membuat project kita tadi teman-teman. Di sini terdapat beberapa fitur atau tool yang mempunyai fungsi dan kegunaan masing-masing teman-teman. Nah, di sini ada file. File di sini tuh bisa dibuat untuk membuat scene baru, membuka scene, kemudian menyimpan scene dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada edit yang biasa digunakan untuk meng-cut, meng-copy paste dan menduplikat dan lain sebagainya. Kemudian juga di sini ada asset. Asset ini jika kalian sudah mendownload aset di website, maka kalian bisa mengimportnya di sini teman-teman, atau bisa diimport package. Kemudian di sini ada game object. Di sini kalian bisa memilih game 3D dan 2D. Kalau di 3D sendiri itu ada cube, sphere, kapsul, silinder dan lain sebagainya. Kalau di 2D kalian hanya ada sprite saja. Kemudian di sini ada komponen, ada mesh, efek dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada window. Window di sini fungsinya itu untuk menampilkan panel yang tersembunyi. Misalnya nih kita ingin membuka panel animasi. Nah, di panel animasi ini, nah ini pasti ada akan menampilkan panel baru seperti ini teman-teman. Kemudian di sini ada help ketika kita membutuhkan bantuan.
Kemudian di sini ada hierarki, yang mana hierarki ini berisikan seluruh game objek yang ada di dalam game scene. Jadi jika di dalam project window itu adalah aset yang ada di dalam hard disk kita, maka di hierarki ini berisikan aset yang kita gunakan di dalam scene tersebut. Kemudian di sini juga ada tempat atau game objek yang telah kita buat dan juga berfungsi untuk menyusun agar game objek itu menjadi tidak berantakan dan lebih rapi lagi. Nah, misalnya nih kita membuat game objek 3D cube. Nah, maka cube tadi itu akan terletak di sini, teman-teman. Kemudian ada navigation. Di navigation ini terdapat 5 tools, teman-teman. Yang pertama ini ada hand tool, yang mana hand tool ini digunakan untuk menggerakkan posisi sudut pandang di landscape. Misalnya nih, contohnya seperti ini, teman-teman. Kemudian di sini ada position transform tools, yang bisa digunakan untuk memindahkan ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah seperti itu. Kemudian di sini ada rotasi, bisa kita merotasinya ke samping, bawah, atas, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada scale transform tool, yang digunakan untuk memperbesar dan memperkecil objek ini, teman-teman. Contohnya ini. Nah, ini untuk memperbesar dan ini untuk memperkecil. Kemudian di sini ada ini, teman-teman. Fungsinya tidak jauh berbeda, sama ya seperti yang ini tadi, untuk memperbesar ukuran objek kita. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada shaded, yang mana shaded ini digunakan untuk mengganti model tampilan objek-objek yang ada di dalam scene. Contohnya nih, teman-teman, kita ganti di wireframe. Nah, maka di sini otomatis scene-nya akan berubah ya, teman-teman. Kita kembalikan lagi ya. Kemudian di sini ada 2D, yang digunakan untuk mengubah perspektif dari 3D menjadi 2D dan sebaliknya. Kemudian di sini ada scene lighting, yang bisa mengatur tampilan pencahayaan pada scene. Nah, contohnya ini, teman-teman. Nah, itu kan berubah ya kan, teman-teman. Kemudian di sini ada audio, yang berfungsi untuk mematikan atau menyalakan audio di dalam scene tersebut. Kemudian selanjutnya ada game, ada ini yang merupakan halaman untuk menampilkan current state dari game ketika dijalankan. Kemudian di sini ada asset store, yang jadi di asset store ini kita tidak perlu lagi pergi ke websitenya, kita bisa langsung download di sini, teman-teman. Kemudian ada animator untuk penambahan animasi seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat tools yang bernama inspektor, yang mana inspektor itu adalah tempat untuk mengubah nilai dari properti dan setting. Inspektor ini bisa berbeda tampilan dan fungsinya untuk tiap komponen yang berbeda. Jadi gini, teman-teman. Jadi kita kembali nih kepada objek yang telah kita buat tadi. Nah, misalnya cube. Nah, maka otomatis inspektor ini akan menampilkan sebuah settingan nih, teman-teman. Jadi di inspektor ini kita itu bisa menyeting objek yang telah kita buat tadi. Nah, kita itu bisa menyeting melalui transform, mesh filter, maupun mesh renderer seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat add komponen, yang mana add komponen ini nantinya kita bisa menambahkan
audio, kemudian kita bisa menambahkan efek, kemudian kita bisa menambahkan script dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini adalah tempat project yang telah kita buat tadi, teman-teman. Nah, di sini kita dapat menambahkan folder untuk codingan. Kita tulis saja di sini script. Gitu. Kemudian langsung kita buka dan kita bikin script baru untuk cube yang telah kita buat tadi. Nah, script ini nantinya akan ditaruh pada game object yang telah kita buat tadi, teman-teman. Nah, caranya gimana sih? Caranya sangat mudah sekali, teman-teman, dengan cara mengklik cube, kemudian drag ini ke sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik 2 kali pada ini. Kita tunggu, teman-teman. Scriptnya ini nanti akan berfungsi di cube ini, teman-teman. Nah, ini adalah tampilan script yang telah kita buat tadi, teman-teman. Kemudian di sini juga terdapat konsol, yang mana konsol ini adalah tempat untuk mengetahui jika script kita itu ada yang error. Nah, contohnya nih seperti ini. Kita buat script baru, tulis script baru. Setelah itu kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke aplikasi Unity-nya. Nah, otomatis di konsol ini nanti akan muncul pemberitahuan bahwa script tadi ada yang error nih. Kita kembali lagi ke script untuk memperbaikinya. Kita lihat nih, apa sih sebab dari di konsol tadi tampil error. Nah, sebabnya di sini, teman-teman, karena di sini kurang tanda petik 2 ya, teman-teman. Kita tambahkan tanda petik 2 dulu. Kemudian jangan lupa di Ctrl S. Setelah itu kita pergi ke aplikasi Unity-nya lagi, teman-teman. Kita tunggu. Nah, otomatis tampilan konsol yang error tadi akan hilang dengan sendirinya karena di script itu sendiri kita sudah memperbaikinya ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberi contoh nih mengenai pembuatan dari objek 3 dimensi itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa Unity itu kan dapat bekerja dengan objek 3 dimensi di software lain dan mempunyai jenis-jenis objek primitif yang sudah tersedia di dalam Unity itu sendiri. Ketika kita ingin membuat sebuah objek nih, maka kita perlu pergi ke menu Game Object. Kemudian kita pilih 3D Object. Nah, di sini saya akan membuat cube-nya terlebih dahulu atau kubusnya terlebih dahulu. Kita agak perbesar biar kelihatan.
seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa kubus itu kan mempunyai 6 sisi bidang. Lalu kemudian kubus ini juga bisa diedit loh setiap latarnya. Nah, latarnya itu kan ada 6. Jadi otomatis nantinya akan bisa diedit, atau mungkin hanya satu tapi teksturnya dan sangat berguna untuk membuat dinding atau objek-objek seperti steps, props, dan lain sebagainya. Nah, kubus ini sama halnya ya dengan sebuah dadu ya, kan sama-sama memiliki 6 bidang sisi seperti itu. Nah, di kubus ini, di inspektor ini, kita lihat nih banyak sekali ya settingan-settingan, mulai dari transform, ada cube, dan lain sebagainya. Dan di sini ada collider, yang mana collider ini bisa dikatakan sebagai sisi, atau mungkin kita bisa bilang ini sebagai benturan. Nih, kita coba. Jadi, misalkan saya tarik ke sini. Jadi misalnya nih saya tarik sini kemudian saya tarik ke atas, maka ketika ada objek yang menyentuh bagian sini yang transparan ini, dia akan mengalami benturan kotak ini, walaupun sebelumnya memang tidak menyentuhnya secara langsung ya, seperti itu. Kemudian di sini kita bisa mengubah materialnya. Misalnya nih saya rubah nih di sini kita pilih nih, ada ini bisa berubah-ubah nih tentang materialnya. Nah, kemudian selain itu, kalau kita ingin kecilnya, kita juga bisa diperkecil dengan Nah, ini adalah contoh dari objek kubus yang telah kita buat tadi, yang kita ubah menjadi persegi panjang ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membuat objek sphere atau bola ya. Kita besar dulu ya, lebih jelas. Nah, bola ini kan bisa dibilang teksturnya itu kan menutupi seluruh bidangnya ya. Istilahnya itu tidak memiliki sisi. Kemudian di sini juga ada radius. Terus di sini kita geser saja. Nah, otomatis nanti akan jadi seperti oval ya di sini. Lalu kalau kita ingin menambah radiusnya juga bisa teman-teman. Nah, kemudian kita bisa mengubah collidernya di sini. Kita ke atas kan, seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengubah materialnya teman-teman. Kita ubah dulu ya, kita kasih
di sini terserah ya kalian mau memilih material yang tipe seperti apa, bergantung sesuai dengan kebutuhan kalian itu sendiri. Saya bilangin aja deh sama yang oke, kalau udah, nah seperti ini. Kemudian selanjutnya saya akan membuat objek capsule. Objek kapsul ini kan bisa dibilang yang sangat sering digunakan di Unity, apalagi untuk mengganti dari prototype layer. Dan ini sebenarnya hampir sama ya dengan silinder, tapi yang membedakan adalah di bagian kedua ujungnya ini ada setengah bola lah istilahnya seperti itu. Jadi sebenarnya hampir sama ya dengan objek-objek yang lainnya. Yang membedakan adalah bentuk dan ada beberapa yang memang berbeda. Kalau misal kita tambahkan radius juga boleh. Selanjutnya kita juga bisa mengubah materialnya. Kita ubah dulu ya teman-teman. Sorry teman-teman, kita belum menambahkan foldernya ya. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian selanjutnya saya akan membuat objek silinder ya. Sebenarnya silinder ini hampir sama ya dengan kapsul ya. Hanya perbedaannya ini dia tidak mempunyai setengah bolanya, jadi dia itu hanya bentuknya seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengedit ya, sama dengan objek ketiga ini. Kita bisa membuat mengedit collidernya. Collidernya hampir sama dengan bola. Oke. Kemudian kita juga bisa mengubah materialnya. Ini adalah contoh objek yang telah saya buat. Sebenarnya masih banyak objek dari 3D ini ya, tapi saya tidak bisa membuat satu persatu karena terbatas oleh waktu. Mungkin next saya akan buatkan lagi. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.